Mas Hamid, ya, dalam perkembangan teknologi yang sedemikian hebatnya, sampai dengan konsep yang sekarang revolusi industri keempat, untuk Jepang ada Social 5.0, maka terhadap perubahan yang besar ini akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang lain, termasuk bagaimana seorang dokter, seorang insinyur, seorang ahli hukum pun akan berubah ini nanti, karena semua bisa melalui medsos dan sebagainya. Lari kepada lukisan sekarang ini kan mungkin bisa diciptakan melalui aplikasi. Nah, pertanyaan yang sekarang bisa saya munculkan adalah, dengan munculnya kecerdasan atau pengembangan intelektual AI, artificial intelligence ini, kira-kira Anda masih tetap mempertahankan konsep kanvas dan cat minyak Anda, atau Anda akan berubah dengan satu perkembangan, karena anak-anak muda sekarang akan mengikuti perkembangan yang sekarang ini, yaitu dengan aplikasi. Jadi begini ya, ada satu adigium yang mengatakan zaman berubah, kita pun akan berubah. Tapi di dalam seni lukis itu, kita itu ada keterikatan sejarah. Begitu ya? Jadi apapun gaya yang sudah diciptakan, kita tetap memakai dasar-dasar dari gaya itu. Itu ya. Bagaimana kita melukis dengan kanvas. Walaupun sekarang ditemukan gadget, orang bisa membaca lewat gadget, tapi buku masih tetap diminati. Nah, seperti seni lukis pun juga gitu, kita tetap memakai media-media yang sudah ada seperti kanvas dan sebagainya. Mungkin perubahannya pada mutu dari kanvas itu atau mutu dari cat itu. Nah, gitu, Dad. Kalau misalnya saya mulai masuk ke dalam hak cipta sekarang ini, kalau Anda ngomong begitu, kalau kita bertahan dengan kanvas, kemudian ada orang menciptakan sama-sama kanvasnya, kemudian sama-sama penciptaan melalui teknologi aplikasi misalnya, kan sulit untuk kita bedakan. Lalu bagaimana cara kita untuk membedakan itu? Ya, seperti mungkin karya-karya Van Gogh. Walaupun banyak sudah di print atau diciplak, walaupun dengan sertifikat dan sebagainya, tapi orang memang tahu bahwa itu bukan karya yang asli. Itu adalah karya dari orang ingin memiliki tapi tidak mempunyai uang untuk membeli. Itu. Apa upaya Anda ketika itu ada satu penciptaan yang persis sekali ini, sulit untuk membedakan ini gitu. Saya ada beberapa gambaran, kira-kira apakah tidak perlu kanvasnya itu adalah kanvas pribadi? Misalnya ada satu kanvas yang mungkin dibordir, di situ ada Hamid Naban, misalnya begitu, atau dengan gaya-gaya yang lain. Apakah ada pemikiran semacam itu? Karena ini bisa dibuat secara teknologi. Ya, memang dalam dunia menjiplak itu memang udah lama banget itu. Jadi seusia lukisan-lukisan yang pernah ada. Jadi ya usaha kita adalah membuat sertifikat. Itu pun juga bisa diciplak. Nah itu loh. Jadi ya memang melalui orang-orang tertentu yang memang mengetahui bagaimana goresan si A, bagaimana goresan si B. Itu satu-satunya cara, ya sudah seperti itu. Penjualan semacam lukisan-lukisan yang begitu kan banyak banget. Banyak banget. Nah itu. Yang ingin saya pertanyakan tadi bukan yang penciptaan cara itu. Sekarang ini, ketika anak-anak muda sekarang, yang milenial kayaknya gitu, yang kekinian ini, lalu sudah tidak mengerti, tidak tahu akan kanvas dan sudah tidak perlu ada
cat minyak dan dia melalui aplikasi. Nah itu menurut Anda bagaimana ini? Anda akan tergeser dengan dunia ini atau Anda tetap bertahan? Ini loh Naban dengan impresnya. Ya, saya rasa ya saya tetap bertahan dengan impres saya itu. Oke. Mas Hamid. Ya, Dad. Ketika anak-anak milenial ini sudah berkembang tumbuh dewasa, saya ini mulai berpikir begini. Tahun 2045 itu kan 100 tahun Indonesia merdeka. Ya. Nah, mereka ini sudah menjadi umur 40-50 tahun. Dan mereka menguasai semua lini, termasuk dunia teknologi maupun hiburan maupun seni. Kalau saya mengambil satu sisi subsistem tentang lukis, tentu mereka akan punya dunia lukisnya sendiri, yang melalui gadget tadi, aplikasi ini itu. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mempertahankan Anda punya konsep, yaitu melukis dengan impres? Ya, jadi gini Dad, saya melukis ini berjalan tidak keluar dari konsep idealis saya. Jadi idealis itu satu dasar dari perjalanan seorang pelukis dalam meraup kesuksesan. Siap. Saya sering mengatakan, dulu saya mengatakan bahwa lukisan saya ini lebih baik saya berikan dengan cuma-cuma, tapi orang itu bisa senang menghargai dan senang menerima, daripada mereka membeli dengan harga yang mahal tapi hanya ditaruh dan tidak dipelihara. Yes. Itu. Jadi berawal dari konsep idealis tadi itu, jadi bukan satu kesombongan, tapi bagaimana kita menghargai karya kita. Ya. Sebelum orang menghargai lukisan kita, maka kita lah yang harus menghargai karya kita. Itu ya. Jadi nanti itu akan ikut dengan sendirinya. Kalau kita sudah menghargai, nanti lambat laun orang akan menghargai karya-karya kita itu. Dan saya akan tetap melukis, walaupun dulu saya pernah memang membuat quote yang agak berbau kesombongan lah, bahwa saya melukis bukan karena uang. Quote and quote itulah ya, walaupun memang ada pelukis-pelukis yang melukis karena uang, itu adalah hak mereka. Tidak salah juga. Nah, dari bermula itu saya ingin menghargai karya-karya saya lebih dari orang menghargai karya-karya saya. Itu. Nah, nanti lambat laun orang bakal menghargai itu. Dari sudut pandang Anda itu mampukah Anda menembus sebuah masyarakat yang sudah terbentuk dari milenial tadi? Ya, bisa jadi. Dengan keyakinan kita ya, kita melukis dengan konsep yang tadi, yang tidak ada cacat estetik dan sebagainya, lambat laun orang akan menyukai dan akan mengagumi dan terakhirnya akan mengoleksi gambar-gambar itu. Ya. Jadi terobosan-terobosan itulah yang Anda gunakan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya itu. Seperti itu, Prof. Justru perkembangan teknologi akan membantu lah. Akan membantu. Akan membantu justru. Justru akan membantu seperti itu. Dalam tanda petik membantunya di mana? Misalnya dalam bentuk lukisan Anda. Kalau dulu orang itu tahu lukisan seseorang melalui pameran-pameran. Betul. Atau melalui buku. Melalui media sosial. Tapi sekarang melalui media sosial, dalam waktu beberapa detik seluruh dunia bisa menyaksikan. Tahu. Itu seperti itu. Oke. Mas Hamid, di dalam Anda membuat karya kreatif, tentu saja ada semacam
dorongan yang membuat creativity ini menjadi cemerlang. Iya, pasti akan ada dorongan internal maupun eksternal. Itu yang perlu saya gali ini. Biasanya keluarga akan mempengaruhi, teman-teman, sahabat dekat juga akan mempengaruhi, suasana pun juga akan mempengaruhi. Benar, mungkin Anda internal dan eksternal, mungkin ada pengaruh-pengaruh tertentu. Mungkin gini, Dad, kalau internal ya mungkin someone in my heart lah. Oh ya? Yang memberi saya dorongan, semangat, dan sebagainya. Kalau eksternal mungkin kebetulan lukisan-lukisan saya itu disukai oleh para ibu dan wanita-wanita gitu, yang membuat saya menjadi bangga dan semangat. Beberapa artis-artis pun juga menyukai lukisan saya gitu. Dan memang saya juga pernah membuat quote, saya katakan bahwa studio terbaik adalah hati dan pikiran yang tenang. Oke. Gitu. Dalam hubungannya dengan someone in your heart tadi apa ini? Tapi misalnya kalau ada sesuatu masalah-masalah itu kan sangat mengganggu. Tapi ya syukurlah selama ini tidak ada, semuanya saling mendukung. Gitu. Artinya bahwa maybe there are many someone in your hearts, ya. Yes. Some, not one, but maybe more than. More. Ya, maybe. Oh. Dan itu yang membuat Anda ya, apalagi karya kita dihargai, mereka senang sekali dengan apa yang sudah saya ciptakan. Itu membuat satu kebahagiaan dan kebanggaan yang tidak bisa ditukar dengan uang. Oh gitu. ya? Selalu ada someone in your heart. Selalu ada. Oh, sorry, not only one, but many. But many. Oke. Selamat, Bung Hamid. Terima kasih, Dad. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita berbincang-bincang atau ngobrol dengan Mas Hamid Naban. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.